Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Badrus UV. Saya dari Prodi Tadris IPS kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian pengantar citra. Pengantar citra merupakan jenis pemrosesan sinyal di mana input adalah gambar dan output dapat berupa gambar atau karakteristik atau fitur yang terkait dengan gambar itu. Lalu yang selanjutnya ada representasi citra. Representasi citra adalah cara menyimpan, menggambarkan, dan memproses citra dalam bentuk data digital sehingga bisa dipahami komputer maupun manusia. Yang pertama itu ada citra sebagai piksel. Citra digital terdiri dari elemen terkecil, yaitu piksel. Setiap piksel menyimpan informasi, intensitas, atau warna. Semakin banyak piksel, semakin tinggi resolusi dan ketajaman citra. Lalu yang kedua itu ada resolusi citra. Jumlah piksel menentukan detail dan ketajaman gambar. Resolusi tinggi, misalnya 1920 dikali 1080, berarti gambar lebih jelas, tapi ukuran file juga jadi lebih besar. Lalu yang ketiga itu ada kedalaman warna. Menentukan jumlah warna atau tingkat keabuan yang bisa ditampilkan, mulai dari 1 bit, itu hanya 2 warna, sampai 24 bit, kurang lebih 16,7 juta warna RGB. Lalu selanjutnya ada model warna dan struktur data. Model warna dan struktur data. Yang pertama model warna. Model warna itu salah satunya ada grayscale. Grayscale itu hanya intensitas abu-abu. Lalu yang selanjutnya ada RGB atau red, green, blue. Biasanya digunakan pada monitor dan kamera digital. Lalu yang selanjutnya ada CMYK atau clean, magenta, yellow, black. Biasanya digunakan untuk percetakan. Lalu yang selanjutnya ada HSI. Biasanya sering dipakai dalam analisis citra karena lebih mendekati persepsi manusia. Lalu yang selanjutnya ada representasi matrik. Citra dipresentasikan sebagai matrik 2D atau grayscale atau 3D red, green, blue. Misalnya citra 5x5 pixel grayscale adalah matrik 5x5 dengan nilai 0 sampai 255. Lalu yang selanjutnya ada tahapan pengelolaan citra. Jadi yang pertama dalam tahapan pengelolaan citra itu ada akuisisi citra. Akuisisi citra itu proses memperoleh citra dari sensor, bisa dari kamera, satelit, atau drone. Lalu yang kedua itu prapengolahan. Prapengolahan itu memperbaiki kualitas citra, kontras, kecerahan, dan mengurangi noise. Lalu yang ketiga itu ada transformasi citra, mengubah citra ke bentuk lain agar mudah dianalisis, misalnya dari RGB ke grayscale. Lalu yang keempat ada segmentasi citra, memisahkan objek dari latar belakang, misalnya deteksi tepi. Lalu yang kelima ada ekstraksi ciri, yaitu mengambil ciri khas objek sebagai bentuk, warna, atau tekstur. Lalu yang keenam ada klasifikasi dan interpretasi, mengkelompokkan objek sesuai ciri-ciri manual atau otomatis. Lalu yang ketujuh ada penyimpanan dan output, menyimpan hasil dalam bentuk peta, grafik, atau data digital. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis citra berdasarkan sumber dan intensitas. Jadi yang pertama itu ada citra penginderaan jauh dari satelit atau drone untuk menganalisis bumi. Lalu yang kedua ada citra medis, biasanya digunakan untuk hasil alat kesehatan seperti CT scan, MRI, atau USG. Lalu yang ketiga itu ada citra biner, hanya 2 nilai yaitu hitam dan putih. Biasanya itu untuk teks atau barcode. Lalu yang selanjutnya ada citra grayscale, hanya intensitas abu-abu dengan nilai 0 sampai 255. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis citra, yaitu warna, data, dimensi, dan waktu. Jadi yang pertama itu ada warna. Ada berwarna, yaitu RGB atau CMYK. Ini mengandung warna penuh, misalnya foto digital. Lalu yang selanjutnya ada multipixel. Ini memiliki lebih dari 3 kanal warna, mencakup spektrum cahaya tampak ditambah inframerah. Biasanya digunakan pada citra satelit.
Lalu yang selanjutnya ada citra hiperspektral. Ini punya ratusan kanal spektrum detail tinggi, biasanya untuk riset lingkungan dan militer. Lalu yang kedua ada citra berdasarkan data. Yang pertama itu ada vektor. Vektor ini disusun dari garis, kufra, dan bentuk geometris, misalnya logo atau ilustrasi. Dan selanjutnya itu ada raster, biasanya piksel pecah jika diperbesar. Lalu yang ketiga itu ada citra dimensi, yaitu ada 2D. Contohnya itu foto dan scan. Lalu ada 3D, yaitu CT scan, 3D, dan model terrain. Lalu yang keempat itu ada jenis citra waktu. Yang pertama itu diam, contohnya foto statis. Yang kedua itu gerak, contohnya itu video. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan citra. Jadi tantangan pengelolaan citra yang pertama itu ada kualitas citra, yaitu seperti noise, blur, pencahayaan tidak merata, menyulitkan analisis. Yang kedua itu ada resolusi dan ukuran data. Citra resolusi tinggi butuh penyimpanan dan komputasi besar. Jika semakin besar resolusi maka semakin besar juga penyimpanannya. Lalu yang ketiga itu ada variasi sumber, yaitu perbedaan format data dari berbagai perangkat. Lalu yang keempat itu ada kompleks analisis, yaitu statement objek sulit jika warna atau tekstur mirip. Lalu yang kelima itu ada biaya komputasi. Pengelolaan citra besar butuh GPU atau CPU tinggi dan infrastruktur mahal. Lalu yang keenam itu tantangan dalam pengelolaan citra yang keenam adalah privasi dan keamanan. Menjaga kerahasiaan data sensitif seperti data medis atau CCTV. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan teknologi citra dari analog ke digital. Jadi pada era awal dari analog ke digital itu konveksi citra analog ke digital melalui sampling dan kantasisi. Kamera digital muncul pada 1990-an, memudahkan penyimpanan. Lalu selanjut ke tahap yang selanjutnya itu kompresi dan format file. Munculnya JPEG, PNG, TIFF, kemudian kompresi lossy dan lossless, mengurangi ukuran file. Lalu meningkat lagi menjadi perangkat akuisisi. Kamera ponsel, contohnya itu seperti kamera ponsel resolusi tinggi, sensor satelit, perangkat medis canggih, dan drone. Lalu yang keempat itu pengolahan citra klasik. Metode awal itu seperti filtering, NG detection, segmentation untuk peningkatan kualitas citra. Itu selanjutnya ada masa depan teknologi citra seperti AI tambah IoT, Smart Surveillance, Smart Health Car. Dan selanjutnya ada Quantum Image Processing, riset untuk mempercepat pemrosesan citra kompleks. Lalu ada Hyperrealistic Imaging, resolusi mendekati realistik untuk game, film, dan simulasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.